Berkisah seorang pemuda jomblo bernama Toku Taira yang sering sakit. Ketika dirawat di puskesmas, dia selalu memainkan game Eternal Nation hingga menjadi pemain legendaris. Game tersebut adalah sebuah game simulasi yang mengharuskan pemainnya untuk mengelola negara fantasi. Namun suatu hari tiba-tiba dia melemah dan tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Toku tak kita sebut saja Toku sudah berada di sebuah singgasana batu di dalam hutan lebat dan dengan udara yang sangat segar. Tak lama kemudian Ato datang menghampiri Toku dengan memanggilnya sang raja. Jelas saja Toku heran dan bingung harus berbuat apa. Toku sadar bahwa dia sudah berada di dalam game yang dia mainkan. Toku berpikir untuk memainkan peran yang ada di dalam game karena Ato memanggil Toku sebagai Raja Minogra. Ato yang melihat itu tersenyum lantas menenangkan dan mengingatkan Toku bahwa Toku adalah orang yang telah berhasil menyelesaikan tingkat kesulitan Nightmare. Dan Toku berhasil menggunakan peradaban yang paling sulit ditangani, yaitu peradaban kehancuran. Bahkan Toku adalah pemain legendaris resmi yang bersinar terang di puncak peringkat pertama. Ato menjelaskan bahwa dirinya masih mengingat setiap kata-kata Toku. Bahkan Ato masih ingat bagaimana mereka menaklukkan dunia dan bermain game bersama-sama. Ya, Toku yang memilih karakter Ato ketika bermain game Eternal Nation sangat senang bisa berbicara langsung dengan Ato karena Toku sangat berharap bisa kuat seperti Ato. Bahkan Ato pun sama merasa sangat bahagia karena dapat berbicara langsung dengan Toku. Ya, Toku berasumsi bahwa Ato telah menariknya ke dalam dunia game. Akan tetapi ternyata Ato pun sama baru sampai ke tempat itu. Dan tempat itu bukanlah surga, melainkan seperti dunia dalam game Eternal Nation, alias sebuah dunia yang tidak dikenal. Nah, meski mereka tidak tahu berada di mana, namun Ato mengajak Toku untuk memulai membangun sebuah kerajaan untuk mereka berdua. Toku bergumam dalam hatinya bahwa dirinya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Bahkan Toku tidak tahu di mana dirinya saat ini. Tapi karena sudah bertemu Ato, Toku ingin menciptakan kembali hari-hari yang indah di dunia itu. Maka dari itu Toku menyetujui untuk membangun kerajaan dan peradaban sendiri untuk mereka berdua. Lantas Ato menegaskan mulai saat ini tubuh dan pikirannya akan selalu siap menerima perintah dari Toku. Dan mereka pun akan memulai bersama dari titik terendah di dunia tersebut. Toku mengangkat Ato sebagai satu-satunya orang kepercayaan di kerajaan yang paling jahat, di mana Toku akan membangun kerajaan Minogra di peradaban paling jahat yang sulit dikenalikan dan sulit dimengerti, namun mengerti dalam negeri sendiri. Ya, inilah anime baru yang rilis di tahun 2025 berjudul Isekai Mokushiroku Minogra. Ya, Toku sudah paham dengan game yang dia mainkan. Langsung mengeluarkan belalang tempur dengan sihirnya. Namun gimana ya, belalang tersebut agak menjijikan. Toku tahu bahwa Minogra adalah peradaban yang lemah lembut dan mengatur kejahatan dan kehancuran. Dan itu akan menjadi landasan mereka saat mengambil keputusan. Dan aturan awal mereka adalah akan berusaha agar orang lain tidak menemukan keberadaan Toku. Lantas Toku memerintahkan belalangnya untuk memeriksa daerah sekitar. Nah, ternyata belalang tadi dapat berbagi penglihatan dengan Toku dalam batas jarak tertentu seperti di dalam game. Namun kemampuan tersebut dapat menghabiskan 100 mana hingga mana Toku tinggal 100. Sedangkan membangun pemukiman untuk dijadikan markas awal akan menghabiskan 20 mana. Atau mengatakan bahwa menggunakan produksi darurat harus mempunyai mana yang besar dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Toku sebenarnya ingin memanggil salah satu warrior untuk bertarung, akan tetapi mananya tidaklah cukup.
Tampaklah Ato sangat ingin bertarung jika ada musuh yang menyerang mereka, karena Ato akan tumbuh kuat seiring dengan waktu. Namun saat ini kekuatan Ato hanyalah 3 poin saja. Dengan kata lain, saat ini kerajaan Minogra dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan jika bertemu musuh yang kuat maka akan hancur total. Nah, kini Toku mengetahui medan di sekelilingnya yang dipenuhi hutan lebat berkat belalang. Namun Toku tidak melihat monster dan hewan lain di sekitarnya. Meskipun tempat tersebut sangat cocok untuk bersembunyi, namun tidak ada yang bisa dijadikan makanan untuk mereka. Ya, meskipun Ato merasa tidak berguna, namun Toku merasa senang melihat Ato yang selalu menemaninya. Sontak saja Ato dipenuhi bintang-bintang karena Ato merasa tersentuh dengan kata-kata Toku, hingga Ato sangat bersemangat kembali. Ya, kini Toku tahu bagaimana sifat asli Ato yang sebenarnya setelah melihat Ato secara langsung. Tak lama kemudian Toku melihat kumpulan Dark Elf melalui mata belalangnya yang tidak terlalu jauh dari tempat Toku. Ato memberitahukan bahwa para elf biasanya bersifat netral, namun condong ke sisi lebih jahat. Akan tetapi jika ada pemukiman dan peradaban lain, maka merupakan berita yang buruk bagi mereka, dan sebisa mungkin mereka harus menghindari pertarungan. Ataupun sependapat dengan Toku, karena jika bertetangga dengan peradaban lain, maka akan menjadi awal yang buruk bagi mereka. Atau mengatakan jika hal itu terbukti, maka mereka harus melarikan diri bersama-sama dari tempat itu. Mereka menganggap bahwa kerajaan Minograp adalah negara yang cinta damai, dan mereka tidak mau berperang seperti bangsa barbar. Oleh sebab itu, mereka harus mencari tahu perihal Elf dan informasi tempat itu. Di sisi lain, tampaklah sekelompok elf yang dipimpin oleh prajurit Gia berjalan menelusuri hutan. Di antara mereka ada yang meminta Gia untuk meninggalkan hutan tersebut. Akan tetapi Gia menyarankan untuk tetap tinggal karena mereka tidak mempunyai tempat tujuan lain. Setelah mereka diusir dari tanah kelahiran mereka, Gia yakin bahwa anak-anak mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dan Gia yakin di dalam hutan tersebut terdapat makanan, karena hutan tersebut sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Namun Emblem mengatakan bahwa wilayah Idora Gia belum pernah dipetakan karena terdapat hutan mengerikan yang disebut tanah terkutuk. Bahkan hutan tersebut tertulis dalam buku bahwa roh jahat telah disegel di tanah tersebut, hingga membuat kehidupan di tanah terkutuk tidak pernah bisa berkembang dengan baik. Gia mencoba untuk membuat mereka untuk tetap bersemangat dengan melihat lebatnya hutan tersebut, karena arwah leluhur mereka akan menunjukkan jalan keluar untuk mengatasi masalah. Oleh sebab itu, mereka harus tetap bersemangat. Gia melihat hutan tersebut memang sangat menyeramkan, bahkan Gia berpikir ada sesuatu yang jahat di tempat itu. Namun Gia tidak bisa mundur begitu saja hanya karena hutan tersebut menyeramkan, karena seluruh sukunya tergantung pada dirinya, dan Gia harus terus bergerak untuk mencari makanan. Namun tiba-tiba Gia terkejut melihat Ato dan Toku yang terlihat sangat menyeramkan. Itu karena di mata Gia, Toku hanyalah sebuah sosok hitam yang menakutkan. Bahkan Gia berasumsi bahwa Toku merupakan perwujudan dari kejahatan. Namun tindakan Gia selanjutnya akan sangat mempengaruhi masa depan seluruh anggota sukunya. Dan Gia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Lantas Gia memperkenalkan diri pada Toku sambil berjongkok bahwa Gia adalah bangsa Dark Elf dari klan Mazaram. Gia menyanjung Toku lalu meminta izin dan meminta maaf karena telah memasuki hutan wilayah Toku. Ya, Ato mengerti dengan maksud Gia yang memasuki tanah mereka tanpa izin. Lantas Ato meminta Gia untuk menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Kemudian Gia menjelaskan bahwa klannya pernah tinggal di tengah-tengah wilayah Idora Gia. Tapi tiba-tiba Ato melotot meminta Gia untuk berterus terang. Sontak saja Gia kaget, lalu menerangkan semua yang telah terjadi pada mereka, bahwa sebenarnya bangsa Dark Elf telah dianiaya dan diusir dari tanah kelahiran mereka oleh para petinggi bangsa Elf Putih, dan kini mereka tidak mempunyai tujuan lain. Sebenarnya Gia merasa bersalah karena telah memberitahukan keadaan sebenarnya perihal sukunya. Akan tetapi Gia tidak dapat menahan rasa takut hingga Gia menceritakan semuanya. Lalu tiba-tiba tampaklah buah apel yang sangat harum berjatuhan di hadapan Gia. Kemudian Toku memberitahukan bahwa apel tersebut untuk Gia. Bahkan Toku memberitahukan rasa lezatnya jika dipotong-potong seperti kelinci. Ya, Gia merasa heran dengan buah apel tersebut karena Gia belum pernah melihat buah apel sebelumnya. Dan Gia takut dianggap tidak sopan jika dirinya mencoba memakan apel di depan Toku. Bahkan Gia takut dianggap berdosa jika memakannya.
Sementara itu, para warga Dark Elf sedang menunggu kepulangan Gia. Tapi tiba-tiba Gia kaget mendengar semua prajuritnya memuji kenikmatan buah apel yang telah dimakannya. Lalu Toku kembali mengeluarkan buah pir untuk Gia. Atau yang melihat Gia terdiam tidak memakan buah-buahannya langsung menanyakan alasannya pada Gia. Sontak saja Gia langsung menundukkan kepala dan memberitahukan bahwa masih banyak orang yang melarikan diri bersama dirinya ke tanah Toku. Gia pun memberitahukan bahwa ada anak kecil yang ikut dengan mereka yang sama-sama kelaparan karena sudah berhari-hari mereka belum makan. Lantas Gia memberitahukan Toku bahwa dirinya ingin membawa buah-buahan tersebut dan memberikannya pada anak-anak. Lantas Toku kembali menggunakan sihirnya mengeluarkan banyak makanan untuk mereka bawa. Ya, Gia berpikir bahwa selama ini sukunya dihina sebagai makhluk yang melarikan diri dari cahaya. Bahkan mereka bilang sukunya itu hanya diizinkan hidup berkat belas kasihan dari para Elf of the Light, alias Elf berkulit putih. Hingga sukunya menjadi sasaran penghinaan dan dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang yang jauh dari cahaya. Dan tidak ada seorang pun yang pernah mengelurkan tangan untuk membantu sukunya. Tampaklah atau panik karena Toku telah mengeluarkan banyak makanan hingga membuat Gia dan yang lainnya sangat senang. Sementara itu di sisi lain, para elf meminta mereka yang sakit untuk bertahan sebelum prajurit Gia datang membawakan makanan. Singkat cerita, Gia sudah sampai pada kelompoknya hingga akhirnya mereka menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Malam pun tiba, tampaklah Gia dihampiri kepala suku yang dipanggil Tetua Moltar. Tetua memuji makanan yang telah dibawa Gia hingga Tetua yakin umurnya akan bertambah panjang karena Tetua belum pernah melihat buah tersebut. Gia pun merasakan nikmatnya kelezatan buah tersebut dan Gia pun sama baru mengetahui ada buah selezat buah apel. Kemudian Gia memberitahukan bahwa dirinya bertemu dengan sosok legendaris di dalam hutan, di mana makhluk tersebut pernah dikatakan Emle bahwa makhluk tersebut disegel di tanah terkutuk. Tetua mengatakan bahwa sosok tersebut adalah raja kehancuran yang ada dalam legenda buku lama, di mana ketika dunia mencapai titik jenuh, maka raja kehancuran akan muncul membawa kehancuran bagi siapapun dan apapun di dunia ini, hingga akhirnya membuat segalanya dimulai kembali dari awal lagi. Semua cerita itu masih belum jelas, akan tetapi Tetua mengatakan bahwa cerita tersebut tidaklah bohong. Gia menjelaskan bahwa Toku tidak memberitahukan namanya, namun yang pasti bagi mereka Raja Kehancuran adalah sebuah nama yang sangat mengerikan. Gia kembali memberitahukan bahwa sosok yang dia temui tadi alias Toku berada di luar pemahaman mereka, dan sosok itu dibantu oleh seorang wanita yang selalu menyebut raja pada sosok itu. Ya, Tetua yakin bahwa sosok yang Gia temui tadi adalah sosok Raja Kehancuran. Tapi beliau belum tahu apakah sosok itu baik atau tidak. Namun Tetua merasakan ada yang aneh, di mana makanan yang dimakan tadi membuat mana Tetua menjadi pulih dan dapat merasakan ada sesuatu yang aneh di hutan tersebut. Ya, Gia yakin Raja Kehancuran bukanlah sosok jahat, karena Raja Kehancuran menunjukkan kemurahan hatinya tanpa meminta imbalan apapun. Gia mengatakan bahwa yang mulia Raja memberikan anugerah karena bersimpati pada keadaan sukunya. Sontak saja Tetua langsung marah tidak terima karena Gia menyebutkan kata yang mulia pada sang Raja Kehancuran. Namun Gia menyebutkan kata tersebut karena Raja telah mengabulkan semua permintaan mereka yang sedang kelaparan. Meski begitu, Tetua tetap tidak terima karena raja tersebut adalah sosok yang jahat. Lantas Gia meminta petunjuk pada Tetua apa yang harus Gia lakukan setelah itu. Tetua sendiri pun tidak punya jawaban atas pertanyaan Gia, namun Tetua sangat memuji tindakan Gia sebagai pelindung sukunya. Lantas Tetua ingin mencoba berbicara pada sang raja sebagai pemimpin suku para Dark Elf untuk mencari jalan. Sementara itu di sisi lain, atau memarahi Toku karena telah mengeluarkan mananya yang sangat berharga untuk mengeluarkan banyak makanan. Toku mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan pada mereka. Lalu Toku meminta maaf pada Ato karena telah menggunakan mana tanpa izin hingga membuat Ato marah. Nah, agar Ato tidak marah, Toku berjanji akan melakukan apapun yang Ato mau. Jelas saja Ato panik, langsung meminta maaf pada Toku karena telah mempertanyakan keputusan sang raja.
Lantas Toku mengatakan bahwa dirinya merasa kesulitan berkomunikasi dengan para elf. Namun dengan adanya Ato, Toku merasa terbantu. Sontak saja Ato makin panik melihat Toku mengucurkan air mata. Tampaklah tetua mengajak Gia untuk menemui Raja Kehancuran karena tetua takut kelak sang raja meminta tagihan pada mereka. Meskipun Gia sudah memberitahukan tetua bahwa raja tidak menyinggung perihal imbalan. Namun tetua tetap tidak percaya karena meminta bayaran adalah cara dunia ini bekerja. Akan tetapi mereka faktanya tetap memerlukan kekuatan sang raja untuk dapat bertahan hidup. Karena jika mereka harus keluar dari hutan tersebut, maka mereka akan kembali luntang-lantung teparugu. Gia berasumsi bahwa itu adalah jalan terakhir untuk mencari dunia yang penuh kebebasan, meskipun harus di tempat benua yang gelap. Dan masa depan suku Dark Elf sekarang berada pada pundak mereka berdua. Di sisi lain, tampaklah Ato merasa terganggu dengan teriakan belalang tempur. Namun Toku memberitahukan Ato bahwa Toku sengaja memerintahkan belalang tempur untuk kembali. Toku mendapatkan laporan bahwa pemimpin Dark Elf akan segera menemui Toku. Ato berasumsi bahwa bahan pokok yang mereka bawa mungkin terlalu banyak hingga tidak bisa diangkut. Dan dengan adanya dua budaya serta ideologi berbeda, maka akan melahirkan benih pertikaian. Tapi Toku menginginkan mereka mengambil semua makanannya dan segera pergi dari tempat mereka. Nah, karena Toku sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan para elf, akhirnya Toku memerintahkan Ato untuk bernegosiasi dengan para elf. Tak lama berselang, datanglah tetua Moltar dan Gia menemui Toku untuk bernegosiasi. Di sana tetua berterima kasih pada Toku dan meminta izin untuk memberitahukan nama Toku yang sebenarnya. Lantas Toku memberikan kode pada Ato. Kemudian dengan nada seram, Ato menyebutkan nama Toku, yaitu Sang Raja Kiamat Penguasa Kehancuran Baginda Ira Takuto. Ya, Toku berpikir bahwa saat ini berjalan dengan lancar karena tetua akan mengingat selalu nama Raja Agung Toku. Kemudian Ato memerintahkan mereka untuk segera pergi dengan membawa makanan yang telah diberikan pada mereka. Namun tetua ingin memberikan balasan pada Toku karena telah menyelamatkan sukunya. Akan tetapi Ato menolak balasan mereka karena Ato merasa bahwa mereka tidak akan dapat memuaskan Toku sang Raja Kegelapan. Sontak saja tetua terdiam penuh penasaran. Ato langsung membentak tetua karena melihat tetua seperti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Toku berpikir bahwa saat ini situasinya mulai memburuk. Untuk itu Toku langsung membisikkan cara negosiasinya pada Ato hingga Ato jadi kegelian dan agak kurang setuju. Maka Ato meminta Toku untuk membantai mereka dan menumpuk kepala mereka di tiang gantungan dijadikan gapura gang kabupaten. Toku menenangkan Ato dan menjelaskan bahwa dalam negosiasi harus mencari solusi yang saling menguntungkan. Lantas Ato pun memberitahukan keinginan Toku bahwa Toku akan menerima semua persembahan mereka. Tapi Ato panik karena nggak tahu harus minta persembahan apa. Nah, di saat memikirkan masalah imbalan, Toku meminta mereka untuk memberitahukan perihal dunia luar. Jelas saja tetua sangat senang dan dengan semangat dia berjanji akan menceritakan semua perihal dunia luar pada Toku. Namun setelah menceritakan dunia luar, Ato memerintahkan mereka untuk keluar dari wilayah hutan kegelapan. Sontak saja Gia kaget karena sebenarnya Gia tidak lagi punya tempat untuk bernaung. Si tetua yang meminta izin untuk tetap tinggal langsung ditolak mentah-mentah oleh Ato. Gia yang tidak terima dan tidak mau sukunya luntang-lantung lagi ditenangkan oleh tetua. Tetua mengatakan bahwa kita tidak bisa menentang kehendak raja. Dengan bijak, tetua berterima kasih pada Toku karena telah memberikan kesempatan pada mereka untuk bernegosiasi. Tampaklah Toku merasa kasihan pada mereka karena jika Toku mengusir mereka, maka mereka akan hancur di tempat lain. Lantas Toku menghentikan langkah Gia dan tetua dan mengatakan bahwa mereka boleh menjadi rakyat di kerajaannya. Sontak saja Ato panik lalu meminta Toku untuk berdiskusi berdua dengan Ato. Di situ Toku memberitahukan Ato bahwa dirinya ingin menampung mereka meski sifat Dark Elf tidak jelas baik dan buruknya. Dan jika sistemnya sama dengan game yang mereka mainkan dulu, maka mereka sama seperti Ato dan Toku bisa menjadi sosok yang jahat. Di mana mereka dapat hidup berdampingan seperti halnya dengan sosok manusia zombie yang menjadi penduduk Minograb pada game mereka. Meskipun mempunyai resiko, namun Ato dapat mengatasi resiko tersebut saat mereka hidup berdampingan dengan para zombie.
Ya, karena merasa dipercaya, lantas Ato menyampaikan pada tetua dan Gia bahwa rajanya berencana untuk mendirikan sebuah negara. Dan jika mereka mau menjadi rakyatnya, maka raja akan melindungi mereka dan menjanjikan kebahagiaan yang abadi. Bahkan mereka akan mendapatkan kebebasan untuk berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa kerajaan ini adalah kerajaan kegelapan alias jahat. Singkat cerita, Toku dan Ato berjalan cukup lama untuk mengunjungi suku Dark Elf di perkemahannya. Tampaklah mereka berjongkok menghormati kedatangan Toku dan Ato, raja mereka. Ya, saking kuatnya energi kegelapan Toku membuat salah satu elf pingsan. Sontak saja Gia berteriak memberitahukan para elf untuk tidak kontak langsung dengan Toku. Tak lama kemudian Ato mengumumkan bahwa kerajaan Minogra menerima mereka para pengungsi untuk menjadi rakyatnya. Lantas Toku memproklamasikan berdirinya negara Minograp untuk memenuhi persyaratan mereka. Sebagai Raja Minograp, Raja menjanjikan bahwa rakyatnya akan menjamin kebahagiaan dan keamanan. Tampaklah Gia terdiam memikirkan kata-kata Ato yang ingin membuat mereka menjadi jahat, namun tidak ada perubahan pada dirinya. Tapi tiba-tiba Gia dan yang lainnya merasakan perasaan kesal, sesak, dan benci di dalam hati mereka. Di mana di dalam pikiran mereka tersirat kenangan pahit yang telah mereka alami. Dan mereka terpicu untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuatnya sengsara. Sekilas Gia dan semuanya tersadar beginilah rasanya ketika ada sosok yang perhatian dan peduli pada mereka. Dan mereka menyimpulkan inilah kebahagiaan yang telah diberikan oleh sang Raja Kegelapan. Hari pun terus berlalu. Setelah terbentuknya kerajaan Minograp, Toku menerima peta dari tetua Moltar. Namun peta tersebut membuat Toku dan Ato merinding ketakutan. Itu karena di benua yang mereka tempati telah berdiri dua negara besar, yaitu kerajaan suci Qualia dan kerajaan Elf yang memuja alam roh. Dengan keadaan seperti itu, maka kerajaan jahat mereka akan segera dihancurkan. Karena saat ini, kerajaan Minograp belum mempunyai kekuatan tempur menghadapi dua kerajaan besar yang bertetanggaan. Takuto-sama,どうされました? Ya, Toku sadar bahwa negara Minograp di dalam gamenya sangat sulit untuk melahirkan para peneliti. Karena rakyat mereka hanyalah para zombie yang tidak bisa berpikir. Tapi sekarang rakyat mereka adalah para Dark Elf, pasti akan bisa menutupi kekurangan hal itu. Dengan kata lain, kali ini akan lebih mudah. Meureun eta oge. Tak lama kemudian Ato mendengar langkah kaki para Dark Elf yang akan datang untuk melapor pada mereka. Tampaklah tetua dan Gia membawa Emle. Emle adalah ajudan Gia yang sangat mengetahui perihal dunia luar dan berbagai legenda. Lantas Ato memberikan mereka jabatan untuk mengelola kerajaan Minograp yang akan dipimpin oleh tetua Moltar karena menguasai sihir. Kemudian Gia menjadi tetua pejuang dengan segala tanggung jawabnya. Sontak saja Gia sangat senang. Gia berjanji akan menghabisi para musuh dan menjajarkan mayat musuh seperti sate marangi. Akan tetapi Ato mengatakan bahwa Raja Kehancuran sangat mencintai perdamaian. Jelaslah Gia heran dengan Raja Kegelapan yang menyukai perdamaian, karena seharusnya Raja Kegelapan menyukai bantai-bantaian. Lalu Ato meminta mereka untuk beristirahat sebelum mereka membangun rumah-rumah mereka. Akan tetapi tetua dan Gia malah saling membanggakan diri dengan kepintaran dan kekuatan mereka, hingga mereka cekcok berdua memperebutkan perhatian sang raja. Ato yang melihat mereka bertiga sangat bersemangat dengan tugas-tugas mereka, berasumsi bahwa mereka Dark Elf, tipe pekerja keras alias penggila kerja. Oleh sebab itu Ato berencana untuk memerintahkan mereka untuk mencari sumber daya alam. Lantas Ato memerintahkan tetua untuk membangun perumahan dengan berbahan kayu. Namun mereka harus memilih kayu untuk ditebang karena Toku tidak mau merusak hutan kegelapan. Sontak saja Gia semakin heran dengan tindakan Raja Kehancuran yang tidak menyukai kehancuran. Karena seharusnya Raja Kehancuran itu ya menghancurkan gitu ya, bukan melindungi. Nah, ketika Toku mengatakan jangan lupa reboisasi, tampaklah mereka menggelengkan kepala karena tidak mengetahui arti perihal reboisasi. Toku membayangkan sketsa teknologi sihir di dalam gamenya. Kemudian Ato menanyakan perihal konsep militer magis dengan 6 elemen.
Namun tetua hanya mengetahui 4 elemen dasar dalam sihir. Bahkan Emble tidak pernah mendengar perihal militer magis di negara lain. Dengan kata lain, semua negara lain belum sampai ke tingkat militer magis dengan 6 elemen utama. Nah, karena negara lain belum sampai ke tingkat itu, maka kerajaan Minogra akan dapat mengungguli kekuatan dari negara lain. Kemudian Ato mengingatkan mereka kembali perihal reboisasi, di mana mereka harus menanam kembali pohon yang sudah ditebang untuk mempertahankan sumber daya alam. Karena pertumbuhan pohon membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh kembali. Lantas apa hubungannya dengan elemen sihir? Disitulah Ato meminta mereka untuk menggunakan sihir untuk mempercepat pertumbuhannya atas perintah raja. Ataupun mengagungkan kehebatan ilmu raja yang sangat jauh supaya para rakyatnya merasa bangga. Jelaslah Toku merasa nggak enak, kok ada hiperbola di sini. Tapi Emble mengakui kehebatan raja. Contohnya apel yang diberikan raja adalah ciptaan raja. Lalu Emble memberitahukan bahwa anggur yang diberikan sang raja mempunyai biji, dan biji tersebut telah ditanam dan bertunas. Disitulah Toku baru sadar bahwa bahan makanan yang telah dikeluarkan dengan sihirnya berasal dari dunia modern, alias dunianya. Dengan kata lain, Toku dapat menciptakan apa yang ada di dalam game dengan jurus produksi darurat. Lalu Toku mencoba jurus tersebut untuk membuat koin dari dunia modern. Ya, Toku semakin sadar bahwa dengan kekuatan jurus tersebut, Toku dapat menciptakan bubuk misiu dan logam dasar. Bahkan Toku dapat membuat minyak, namun jurus tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Lantas Ato memuji kecerdikan Emble yang tanpa sadar mereka telah mengabaikan hal tersebut. Sementara itu, di negara suci Aqualia, tampaklah seorang santa bernama Soalina mendapatkan wangsit perihal akan datangnya malapetaka besar dari alas gede benua gelap. Tak lama kemudian, seorang kardinal mengajak Santa untuk segera pergi ke wilayah utara untuk mencari kaum barbar. Singkat cerita, kardinal dan Santa bersama pengawalnya sudah berada di wilayah utara. Namun tiba-tiba... Ya, dalam hitungan detik Santa Soalina memusnahkan para goblin hingga musnah terbakar. Namun setelah itu muncul bunga-bunga bermekaran di tempat para goblin musnah. Dan ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari 7 santo penyelamat besar benua Idoragia. Tak lama kemudian Santa meminta kardinal, kita sebut saja Encuy, mengirimkan paladin untuk menyelidiki tanah terkutuk. Namun Encuy tidak dapat memenuhi permintaan Santa karena hal itu dianggap konyol. Bahkan pemerintahan pusat tidak akan pernah memberikan izin memerintahkan paladin untuk menyelidikinya. Akan tetapi Santa memaksa dan ingin menyelidikinya sendiri meskipun Encuy tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya Encuy mengalah. Sementara itu di tanah terkutuk, atau memberikan semangat pada para penduduk Dark Elf untuk bersiap memulai pembangunan. Sedangkan Toku sedang mengagumi singgasana baru dan ruang dewan yang baru selesai dibangun oleh Dark Elf. Hal itu membuat Ato bersemangat untuk memulai peradaban yang hebat untuk menguasai langit dan bumi. Tak lama kemudian Toku memakai baju pemberian para Dark Elf untuk memulai rapat Dewan Nasional. Toku merasa senang karena kini Toku lebih pantas menjadi seorang raja dibandingkan dengan memakai piyama. Namun di mata para Dark Elf, wujud Toku tetap gelap gulita siga budak hidung. Lantas Toku memberikan perintah pada Ato untuk memulai rapat. Kemudian Ato meminta mereka untuk membangun fasilitas produksi makanan. Sontak saja tetua komplain kenapa harus memproduksi makanan sedangkan sang raja mampu menciptakan makanan. Disitulah Ato memberikan pepatah, janganlah terus berharap apalagi menyandar pada sosok yang lebih kuat. Alangkah baiknya setiap orang harus memiliki pemikiran mandiri, alias jangan mau enaknya saja. Maka ketika tidak ada raja, setidaknya mereka bisa tetap hidup dengan cara mandiri. Tapi Ato menegaskan di masa depan negara Minograp akan semakin luas dan tidak mungkin sang raja terus memproduksi makanan. Jadi intinya cobalah berpikir untuk beberapa tahun ke depan, jangan selalu berpikir gimana besok atau gimana bulan depan.
Lantas Ato mengeluarkan sebuah pohon daging yang dapat berbicara sebagai salah satu fasilitas produksi makanan mereka. Pohon tersebut akan menumbuhkan daging misterius yang rasanya seperti daging kambing yang sangat bergizi. Toku tahu bahwa selera makan mereka berbeda-beda, namun pohon tersebut hanyalah sebuah permulaan saja. Lantas Ato memerintahkan Emble untuk membangun tempat pengelolaan makanan. Sontak saja Emble kaget ketika pohon daging meminta Emble untuk memperlakukannya dengan baik. Ih, serem-serem gimana gitu. Lalu Ato membahas perihal riset teknologi sihir terbaru untuk menjaga negara mereka yang masih kecil. Hal itu membuat Toku dan tetua Moltar sangat bersemangat. Ato menjelaskan bahwa mereka harus mempunyai orang yang dapat menyerang beberapa musuh dengan sekali sihir. Dan mereka harus mempunyai sihir militer yang dapat menyerang ribuan pasukan musuh hanya dengan satu orang saja. Bahkan harus bisa mengubah medan perang musuh menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Untuk hal itu, tetua harus melakukan riset agar dapat memilih beberapa orang yang berbakat dalam sihir. Sontak saja tetua menjadi bersemangat karena tetua baru mengetahui teknik yang akan dikembangkan oleh raja. Nah, di saat Ato membahas perencanaan militer, Gia dengan semangat berdiri sambil mengungkapkan semua idenya perihal tentara militer. Akan tetapi Toku menghentikan pembahasan soal itu hingga Gia kembali terdiam karena belum mengerti tujuan raja. Lantas Ato menjelaskan bahwa negerinya masih kecil dan sebuah pasukan atau tentara hanya akan mengkonsumsi banyak sumber daya mana dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun Gia khawatir jika kelompok prajuritnya tidak cukup kuat untuk melindungi sang raja. Dengan hal itu mereka sangat ingin melindungi sang raja sebagai persembahan karena telah menjadi pemimpin Dark Elf. Ya, atau mengerti dengan maksud mereka yang masih takut dengan orang-orang yang akan mengejar pelarian mereka. Toku yang mendengar hal itu meminta Ato untuk menciptakan pahlawan walaupun biaya produksinya sangat tinggi. Dan menciptakan pahlawan merupakan ide yang sangat sempurna untuk mengirit biaya pengeluaran dan pemeliharaan. Jelas saja Gia dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Ato dan Toku. Lalu Ato menjelaskan bahwa di kerajaan Minogra ada pahlawan kuat yang mempunyai kemampuan khusus yang selalu melayani sang raja meskipun mereka adalah monster yang kurang waras. Namun ada beberapa syarat dan waktu untuk memanggil mereka. Toku akan menciptakan pahlawan agar tidak mencolok dan dapat menjaga penyamaran mereka hingga semua orang bisa tenang. Toku menjelaskan jika semua penduduk kerajaan bahagia, maka jumlah mana akan bertambah sesuai dengan kebahagiaan mereka. Oleh sebab itu, Toku ingin memimpin mereka pada puncak kebahagiaan agar kerajaannya dapat cepat berkembang. Yosh, kuni wa hatten suru. Boku no te de minna wa. Di sisi lain, tampaklah seorang paladin Lonius yang sedang berdoa terganggu oleh atasannya bernama Perdel. Di mana Perdel nampak polontong menanyakan nama anak dan istrinya Lonius. Ya, Lonius tahu bahwa Perdel selalu bersikap kasar, namun kehebatan dan prestasinya adalah nyata. Jadi nggak apa-apa lah polontong juga asalkan jangan jadi beban. Nah, saat ini mereka pasukan paladin diutus untuk menyelidiki benua kegelapan atas wangsit Santa Soalina. Dan jika mereka berhasil, maka mereka akan mendapatkan penghargaan dari Kongres Provinsi Wilayah Selatan. Namun, jika kalah, maka Lonius akan disalahkan sebagai paladin bawahan Perdel. Karena pasukan mereka kurang bagus, akhirnya mereka membawa tentara bayaran untuk melaksanakan misi mereka. Namun mereka masih heran kenapa para petinggi memerintahkan paladin untuk melaksanakan misi penyelidikan yang di luar batas negara mereka. Kembali pada Toku dan Ato yang sibuk melakukan sidak pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Emble. Toku sangat senang karena peradaban yang baru dimulainya sudah berkembang dengan baik. Hingga Toku membayangkan perkembangannya seperti di dalam game yang selalu dimainkannya dulu. Toku tidak menyangka beginilah rasanya berada secara langsung di dalam game simulasi. Lantas Emble memperlihatkan pemukiman yang mereka bangun di atas pohon-pohon besar. Emble pun melaporkan bahwa perkembangan pohon dagingnya tumbuh dengan cukup stabil. Mereka juga telah membangun institut riset sihir untuk Moltar dan memulai melakukan penelitian untuk mencari orang-orang berbakat. Selain itu, Emble menemukan mata air dan melakukan irigasi untuk menyalurkan air ke pemukiman mereka. Bahkan mereka telah membangun tempat tinggal raja dan kantor publik untuk mengurus dokumen rakyatnya.
Ya, di situ Toku sangat senang dengan Emre yang telah mengurus hal-hal yang belum Toku perintahkan. Toku merasa bahagia melihat para Dark Elf yang dulunya kurus dan lemah, kini terlihat bersemangat untuk menggunakan kesempatan yang telah Toku berikan pada mereka. Lantas Toku berterima kasih dengan semua hal yang telah mereka lakukan sangat luar biasa. Bahkan Toku sangat senang menerima mereka menjadi warga negara kerajaannya. Sontak saja Emre menangis terharu dengan semua pujian Toku hingga membuat Toku panik. Setelah tangisan Emre mereda, dia memperlihatkan pohon yang ditanam dengan baik memakai alat pertanian yang diberikan Toku dari dunianya. Ya, Toku melakukan itu untuk mempercepat pengerjaan karena Toku takut alat-alat buatan mereka itu berkualitas buruk. Di situ Ato merasa senang melihat Toku telah menggunakan kemampuan hebatnya untuk mempercepat perkembangannya. Tiba-tiba pohon daging memberitahukan mereka bahwa dirinya sudah siap dipanen untuk dimakan. Sontak saja Emre panik mendengar hal itu. Bukan panik karena kaget atau apalah gitu ya, tapi gimana ya monsternya itu bikin geli-geli gimana gitu. Nah, setelah itu Emre mengajak Ato dan Toku untuk melihat mata air yang berada di dalam hutan aneh. Namun setibanya di sana, Emre heran melihat air yang ditemukannya kini berwarna hitam gelap seperti tercemar. Padahal Gia dan Moltar baru saja ingin melihat air tersebut. Dengan santuinya Ato meminum air tersebut dan mengatakan bahwa airnya itu sangatlah segar, menghilangkan dahaga, bahkan ada manis-manisnya. Hal itu membuktikan bahwa air tersebut sudah menjadi bagian dari tanah terkutuk wilayah Minogra. Bahkan udara di sana dapat membuat mereka segar dan meningkatkan kekuatan ketajaman pikiran mereka. Atau menjelaskan bahwa tanah terkutuk dapat memberikan manfaat bagi mereka makhluk jahat dan memberikan hukuman bagi mereka makhluk netral. Lebih jelasnya akan menjadi racun bagi makhluk yang netral. Bagi para Dark Elf, tanah terkutuk terasa nyaman dan aman untuk ditinggali oleh mereka. Ya, itu karena mereka sudah menjadi bagian dari kerajaan kegelapan nan jahat di tanah terkutuk. Kemudian Toku memberitahukan bahwa tidak lama lagi tanah terkutuk akan berubah menjadi tanah yang sempurna untuk pertahanan. Moltar memuji kehebatan Raja Toku yang sangat menakjubkan. Namun wilayah tersebut menjadi mencolok. Dan jika semuanya berubah seperti itu, maka musuh akan lebih mudah menemukan mereka. Tampaklah Gia dan Moltar masih khawatir dan belum mengerti dengan seorang pahlawan yang akan Toku panggil. Nah, karena sudah lama tinggal di tanah terkutuk, atau menunjukkan pada mereka siapa pahlawan yang mereka panggil sebenarnya. Ya, dalam sekejap Ato membabat pohon di belakangnya hingga terpotong-potong berantakan. Sontak saja mereka kaget melihat kekuatan Ato yang aneh dan hebat. Tapi semua itu hanya baru 10% dari masa kejayaan Ato di masa lalu. Atau menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pahlawan di mana pahlawan dapat memusnahkan pasukan sendirian. Bahkan kekuatan tersebut akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi tiba-tiba Toku meminta Ato untuk membereskan pohon yang telah Ato rusak. Ya, Moltar berasumsi bahwa dirinya telah salah ingin melihat kekuatan Ato, apalagi kekuatan sang raja. Sontak saja Moltar ingin membangun istana yang layak untuk raja, karena mereka tidak ingin tempat rajanya sama dengan tempat tinggal mereka. Bahkan Moltar menentang pertimbangan raja yang ingin disamakan dengan mereka. Moltar mengungkapkan bahwa dia ingin menjunjung tinggi martabat raja mereka dan tidak mau merendahkan sang raja yang sangat kuat. Akhirnya Toku menerima permintaan Moltar karena kebahagiaan mereka akan menjadi sumber daya yang cukup besar bagi Toku. Bahkan Toku suatu hari nanti ingin dibangunkan kastil melayang. Jelas hal itu membuat mereka heran dan sulit membayangkan kota yang dapat melayang. Namun Emre percaya karena sang raja telah membuktikan semua ucapannya. Tiba-tiba mereka berjongkok dan bersumpah untuk melayani raja dengan sepenuh hati mereka. Sementara itu, di sisi lain, Pelder dan Lonius telah membabat habis para goblin yang berada di pinggir hutan.
Ya segitu dulu bro ceritanya. Nah karena anime ini masih ongoing ya, maka kelanjutannya kita harus nunggu minggu depan. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat. Setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Banyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan